Shalom, kita bertemu kembali. Saya Janus Panjaitan, hari ini saya hadir dengan istri saya, Heni. Ada anak saya 3, saya bawa semua. Seperti janji saya, cuma saya nggak bisa nginep aja ini. Iya Bu ya, maaf ya Pak Gembala ya. Ya, saya selalu bersuka cita kalau dapat WA dari Pak Gembala. Ya bukan karena jadwal sih, apapun itu saya bersuka cita. Karena kasih itu bisa dirasa. Itu gak bisa dibohongi. Kedekatan itu keintiman dan di dalamnya ada sebuah kasih yang tidak dibuat-buat itu berasa. Jadi saya selalu bersuka cita ketika Bapak atau Ibu Gembala Saudara ini WA saya. Saya melihat di sini wajah-wajahnya semangat semua ya. Wow, hari ini kita mau belajar tentang mengasihi Tuhan. Baik, saudaraku sekalian, saya akan mengaitkan semua yang akan kita bahas ini dengan kingdom perspektif. Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku sekalian, percayalah Tuhan itu punya rancangan yang besar bagi setiap kita. Dan luar biasanya di pasal 1 ayat 1 ketika kita membaca Alkitab, di ayat 1 dia menunjukkan dirinya sebagai seorang raja. Ya saya akan ulang-ulang ini terus, pokoknya Bapak Ibu ketemu saya, Pak Janus akan ini jadi pendeta kingdom, tidak apa-apa. Karena ini DNA gereja kita, karena yang khotbah ini seorang pengajar, jadi biarkan sajalah muka saya udah muka begini ya sudahlah, pokoknya ketemunya kingdom. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau udah paham ini kan bisa ngajar orang lain. Iya kan? Jadi nanti di sini para pemimpin Bapak Ibu di sini kan bisa ngajar komsel, bisa berkhotbah, kita bingkainya sudah kingdom gitu. Nah ketika Tuhan menunjukkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, saudaraku sekalian, dia itu seorang pemimpin dan punya kuasa penciptaan. Zaman dulu dalam setting budaya Ibrani yang punya kuasa mencipta itu adalah Allah yang mereka kata itu adalah raja, penguasa. Karena ketika dia bisa menciptakan segala sesuatu, maka Tuhan itu adalah kepala. Awal dari semua ciptaan. Ketika Tuhan bilang pada mulanya, dia sedang menunjukkan, hey saya ini raja. Saya ini punya pemerintahan universal. Saya ini sanggup menciptakan apapun yang keluar dari mulut saya. Itu adalah sebuah hukum, sebuah perintah. Dan kalau itu terjadi, semuanya bisa terjadi pas dia bicara. Itu sebabnya mulut kita penuh kuasa. 2 bulan yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita para pekerja. Hati-hati dengan mulut kita karena kita ini penguasa di bumi. Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk memerintah. Kalau kau ingin mengomong sesuatu pikir-pikir dulu. Karena kalau kata-katamu itu kata-kata yang justru membuat orang celaka. Itu bisa terjadi karena iblis bisa tangkap dan itu terjadi. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka mengutuk. Tuhan kita dia enggak ada kamusnya membuat kita celaka, mengutuk. Tapi iblis bisa nangkap itu dan itu terjadi bagi orang yang kita sampaikan kata-kata itu. Mulai hari ini pikir-pikir kalau ngomong anak marah semarah apapun. Jangan ucapkan kata-kata yang bisa mencelakakan anak. Baik itu di masa sekarang ataupun di masa depan. Karena engkau berkuasa. Dongkol bisa dongkol di hati, jengkel bisa jengkel. Tapi lebih baik diem. Biar hati kita doa terus sama Tuhan. Minta ketenangan hati kalau kita sedang kecewa atau dongkol. Saudaraku sekalian, jadi perlunya Tuhan menunjukkan diri sebagai raja yang berotoritas. Dia pengen apa yang ada di sorga itu terjadi di sebuah tempat yang namanya bumi. Karena ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 2, belum ada keteraturan di bumi. Penciptaan semuanya baik. Hari ketiga baiknya 2 kali, gitu kan. Hari yang ke-6 sempurna, 7 Allah istirahat. Kan begitu ceritanya.
Itu makanya kalau orang Israel itu selalu pestanya hari Rabu, hari ketiga, karena baiknya 2 kali. Pesta di Kana, Yohanes pasal yang kedua, itu hari Rebu. Karena mereka punya keyakinan kalau orang berpesta menikah di hari baiknya 2 kali, berkatnya besar. Jadi Tuhan ini ciptakan semuanya baik, tetapi belum ada yang mengelola, belum ada yang mengatur. Itulah sebabnya dalam pasal 1 ayat 26 kita membaca, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku sekalian, di ayat ini kita menemukan bahwa motivasi Tuhan untuk menciptakan manusia segambar, serupa dengan dirinya adalah motivasi kasih. Tidak mudah bagi seorang raja yang besar, raja yang mulia, raja yang maha dahsyat segala sesuatu, mendelegasikan apa yang dia punya kepada orang lain. Gak mudah. Bapak Ibu yang punya usaha, mau ngangkat tangan kanan, orang yang dipercaya itu saya yakin ujiannya, testingnya lama. Diuji pakai uang dulu nih, kasih uang, dia bisa kelola enggak. Kalau uang nih pura-pura ditaruh di meja, ini orang bisa dipercaya enggak. Waktunya gimana, dia korupsi waktu enggak. Saya yakin kita semua sudah punya tes yang lama untuk membuktikan orang yang teruji. Nah Tuhan kita tidak pernah lakukan itu. Dia yakin kalau dia ciptakan, dia mendelegasikan kuasa, membuat sewujud manusia, segambar dan serupa dengan dia. Dia tidak pernah ada punya tes. Yang dia lakukan, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Kata kita di sini menunjuk Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat. Lagi tren nih, ada pendeta top ngomongin Yahweh paling tinggi, Yesus Tuhan kita itu Allah junior. Mirip-mirip sama saksi Yehova yang kita sudah cap sebagai bidat. Saya sendiri tidak setuju, terserah beliau lah. Pokoknya saya nggak mau counter-counter itu di medsos saya nggak mau. Pokoknya jemaat yang kita layani kita bekali. Itu aja. Kalau kita pakai medsos orang juga bisa tentang kita jadinya justru nggak bagus, bola liar. Tapi saya mau kita semua GBI Rock dimanapun kita berada kuat. Kita di sini Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak ada senior, tidak ada junior, sama sehakikat setara. Itu kan dikemukakan oleh seorang bidat Arianus namanya, bukan Janus, bukan. Arianus. Dia punya pandangan seperti itu. Ada Allah senior, ada Allah junior. Nah itu. Nah ada lagi satu yang harus kita agak mesti waspada. Nah, ajaran Sabelius. Sabelius begini. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu aja pribadinya. Nanti ganti-ganti wujud. Mau kemana dia jadi Bapa, kemana jadi Yesus gitu. Nah kita nggak memahami itu. Tidak seperti itu yang kita pahami. Itu oneness namanya. Yang kita pahami kita di sini. Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 pribadi. 1 kehendak, 1 hakikat. Saya lanjutkan ke jalan yang benar. Jadi ketika Allah menciptakan kita serupa segambar, tindakannya kasih. Jadi ketika kita digambar dan serupa dengan Tuhan, percayalah kemampuan mengasihi Tuhan itu saudaraku ada dalam diri kita. Kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Beneran. Ini nggak boleh kita jadi salah pemahaman. Oh, jadi rupanya saya mesti kasih persembahan yang banyak, kasih persepuluhan rutin, kemudian nanti rajin di gereja, kasih amal sodakoh kepada yang butuh, melayani musik, jadi song leader, jadi apa? Baru saya bisa mengasihi Tuhan. Itu salah. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita melakukan sesuatu terus dapat reward dari Tuhan, enggak.
dari lahir percaya Yesus, kita punya kemampuan mengasihi dia. Saya pinjam istilah Pak Roni kemarin ngajar di Kingdom Leadership. Teman-teman di sini mahasiswa pasti dengar. Kenapa kita tidak mampu mengasihi Tuhan? Karena kemampuan itu seolah-olah terjebak dalam hidup kita. Karena pelanggaran kita, pertobatan kita tidak progresif, kehidupan kita tidak tunduk sama firman. Sehingga kemampuan itu terjebak dalam diri kita. Itu sebabnya Paulus bilang, kalau kamu taat, kalau kamu hidup dipimpin roh, maka kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Seolah-olah gudang ini terbuka, harta karun ini terbuka. Kalau kita tunduk sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika Tuhan memberikan kita keserupaan segambar dengan gambarnya saudaraku sekalian, maka status kita sekarang bukan seperti agama lain yang menganggap Tuhannya itu serem dan kita ini jadi manusia yang tunduk-tunduk begini, tidak berani natap. Raja kita itu raja yang tegas, raja yang mulia, raja yang dahsyat, tapi dia tempatkan saya dan saudara sekalian jadi keluarga. Di dalam keluarga tidak ada intimidasi. Di dalam keluarga kalau ada yang bersalah, penerimaan. Tuhan kita kayak gitu. Jadi saya ingin menghapus semua anggapan di kepala kita, di pikiran kita. Kalau kita berdosa, Tuhan langsung hukum kita dengan semua kedahsyatan kuasa di surga menghancurkan kita. Enggak. Dia sudah buat sebuah cara. Di dalam Yesus, kematian Yesus, semua kesalahan kita itu dihapus. Syaratnya apa? Mengaku dosa kita. Itu kata 1 Yohanes 1 ayat 9. Walaupun memang ketika sudah mengaku dosa ada konsekuensi dosa itu. Tapi Tuhan kasih sebuah jalan bagi kita untuk dapat mengasihi dia dan memperlakukan keluarga kerajaan itu sebagai sebuah komunitas. Kita sudah pakai istilah koloni yang saling membangun. Bapak Ibu coba lihat kanan kirimu, itulah keluargamu. Keluargamu. Serius. Keluargamu. Di gereja Rock Ministry, kadang dianggap orang gak tegas. Saya banyak dengar tuh orang ngomongin Pak Roni. Apa Pak Roni jadi gembala gak tegas? Saya bilang tegas karena saya tiap hari sama Pak Roni. Dia kalau lihat ada orang, dia panggil, diselesaikan. Cuma kan gak medsos-medsosan, nih saya lagi adilin nih orang. Terus semua orang tahu, maksudnya apa gitu. Saya aja salah dikasih tahu, Pak. Saya aja salah diingatkan Pak Hartono, gembala saya. Keluarga itu bukan berarti menghilangkan aturan, enggak. Tetapi kita tidak lebih cinta aturan dibanding hubungan saya dengan saudara. Itu maksudnya. Kalau enggak puasa Senin Kemis, Tuhanmu marah. Itu enggak ada di kita. Kalau persembahanmu dikit hari ini, Pak Gideon nanti melotot-melotot sama kalian. Enggak ada kayak gitu. Karena kita memberi persembahan bukan untuk Bapak Gembala kita. Kita ngasihi Tuhan. Iya kan? Saya ulang. Hilangkan pemikiran Farisi ahli Taurat dari kita ini. Yesus mau sembuhkan orang. Guru, hari Sabat. Hari Minggu ini beribadah, gak boleh lakukan yang lain. Kan Yesus bilang, mana lebih penting Sabatmu yang ini atau aku tolong orang ini. Jadi kalau besok-besok, ya pasti ditap di WA, kemana Bu Vini gitu sama Bu Ica pasti. Cuma maksud saya, kalau kita melakukan kesalahan, semua orang pasti melakukan itu, ada kesalahan. Dan kamu bandingkan sama gerejamu yang dulu. Gerejaku dulu aku dihakimi. Aku diumumkan lagi. Diumumkan di grup. Pak dokter berdosa misalnya, contoh Pak.
berdosa ini. Terus kita, berdosa. Ketemu di gereja, jangan dekat, ntar ketularan dosanya. Terus kamu pindah ke sini berjemaat. Ketika kamu sudah tahu kamu ditegur, berdosa dan semua orang memeluk kamu kembali. Itulah keluarga kerajaan Allah. Itu yang benar. Karena kita tidak mungkin kita membuang orang. Orang kamu sudah ditebus Tuhan kok. Kita ini siapa? Gak jadi hakim atas kamu. Itulah yang namanya keserupaan. Jadi saudaraku sekalian, gereja kita bukan gak ada aturan, ada. Tapi kita tidak lebih cinta aturan dibanding pribadinya. Selalu ada, kamu bersalah. Baik, itu normal. Kita ada cara memulihkan hidupmu. Kita dampingi kamu, kita temenin kamu. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Sampai kamu pulih kembali. Dan mau. Kalau gak mau ya bina, sakan. Kalau gak mau. Saya lanjutkan. Jadi ketika Tuhan memberikan gambar dan rupa, ini wujud kasihnya kepada kita. Nah, cara Tuhan saudaraku mempertahankan gambar dan rupa ini gak hilang. Dia taruh kita di sebuah tempat namanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu tempat dia ada. Jadi kalau betul tuh pengajaran Pak Roni kapan hari ngomong di antara para pemimpin. Kita mesti ngajar kita dan juga jemaat. Hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh song leader yang di sini. Kapan hari saya bulan ini sibuk, istri saya tahu tuh. Saya dapat tugas dari Pak Roni, Pak Janus, bantulah teman-teman kita yang lagi kesulitan skripsi tesis ini. Jadi Rock Bogor tenang, opsi prioritas pertama kalau kalian, udahlah saudara gak boleh ditolak-tolak kalau minta tolong gitu loh. Berita baik ya Pak ya. Kan ada penelitian, ini saya gak ngomong penelitian apa, penelitian pelayanan tertentu di gereja bukan keluarga kita. Terus ditanya gini salah satu, ini dalam pujian dan penyembahan. Yang saya baca dari beberapa narasumber pemimpinnya bilang begini. Kalau WL-nya gak ngangkat, nah ini bahasanya, ini bahasa gaul kan karena kan wawancara. Kalau WL-nya, SL-nya gak ngangkat, dia pasti nyimpan dosa dan itu gak boleh. Saya gak tahu maksudnya ngangkat apa, terjemahkan sendiri. Berarti ada gereja yang mendasarkan kekuatan hadirat Tuhan itu yang dia bisa rasa melalui dia. Jadi jemaat dulu, baru ke dia, baru ke Tuhan. Kematian Kristus kayak gitu. Kematian Kristus itu sudah merobek semua tabir. Mau ini dosanya diumpetin, kalau kamu angkat tangan Tuhan dengar doamu dan Tuhan dengar penyembahanmu. Walaupun memang kita tak meminta semua pelayan Tuhan itu hidupnya benar, hidup kudus, transparan. Tapi seandainya pun dia menyimpan sesuatu. Saya nunjuk-nunjukin bukan tadi karena ibu yang tadi mimpin ya, bukan ya. Ini contoh-contoh. Dia menyimpan sesuatu dan kita nggak tahu gitu. Percayalah, Tuhan itu juga punya akses. Karena kita anaknya, kita keluarganya, kita sahabatnya. Urusan dia ini sama Tuhan. Urusanmu sama Tuhan. Dan kamu bisa ngalamin Tuhan kok. Itu namanya hadirat Tuhan. Jadi Tuhan itu mudah ditemui. Kalau kau bisa tangkap kasihnya, kau responi kasihnya, kau punya keserupaan, segambar dengan dia. Dan kita menyadari identitas itu. Percayalah, mau kita lagi di bis, mau kayak Pak Herman pulang kantor, kuliah, Pak izin, saya off cam ya Pak, lagi di jalan, di angkot misalnya lagi. Atau kayak Pak dokter, doa pribadi, nyanyi. Kita bisa ngalamin Tuhan loh. Tidak mesti sebuah tempat yang formal walaupun memang Tuhan mau prinsip dalam doa itu di Matius pasal 6. Buka kamar, tutup pintu kamarmu dan doa kepada Bapamu tersembunyi. Prinsip itu juga berlaku tapi tidak menentukan. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi manusia ditempatkan di hadirat Tuhan. Kenapa? Kita belajar dari dua jenis kita ini. Fisik kita dari debu tanah,
dan kehidupan kita dari nafasnya Tuhan. Ada dari tanah dan ada dari nafasnya Tuhan. Dua alam kita bisa tinggal. Hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan dan juga tinggal di bumi. Nah, Tuhan rancang sebuah tempat di mana dua natur ini bisa klop, itu yang kita sebut dengan hadirat Tuhan. Bagi Adam dan Hawa, Tuhan taruh mereka di Taman Eden. Eden itu artinya hadirat Tuhan. Terus kita nanya, Pak Janus, apakah di Eden itu mereka penyembahan 24 jam? Enggak. Apakah doa pagi tiap pagi? Saya yakin enggak. Tidak ada ritual kesalehan di Taman Eden. Tidak ada di Taman Eden urusan yang agamawi, ritual. Kayak Pak Riko main drum dulu gitu, enggak ada. Yang ada murni hubungan. Mereka lagi kasih nama ke binatang, itu karena mengasihi Tuhan. Mungkin mereka bercocok tanam. Saya nggak yakin mereka bercocok tanam karena Tuhan sudah sediakan. Mereka bercocok tanam di Taman Eden. Itu karena mengasihi Tuhan. Mereka sungguh-sungguh ngalamin Tuhan dalam semua aktivitas mereka. Itulah di pemahaman gereja kita saudaraku. Tidak ada lagi istilah sekuler dan tidak lagi urusan rohani. Semuanya rohani. Karena Tuhan itu ada tinggal bersama dengan kita. Itu sebabnya kita semua yang bekerja dimanapun kita berada. Itulah wujud penyembahanmu kepada Tuhan. Terus gak perlu berdoa dong? Perlu, berdoa itu perlu. Puasa itu perlu. Tetapi saya ingin mau kasih tahu begini. Semua aktivitas kita yang kita lakukan, semua kegiatan kita, semua yang kita lakukan itu atas dasar hubungan kita, hubungan kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita yang saya tadi keren banget tuh videonya Pak Happy dan Ibu Riani. Wah, saya meyakini, ini penafsiran saya Pak. Kenapa dulu Bapak seperti saya Pak sama, saya juga galak Pak, orang merah gitu ya. Kenapa bisa berubah? Saya memahami, karena saya bisa menangkap kasih Tuhan itu. Dan itu mengubah saya. Selama seseorang gak dijamah oleh kasih Tuhan, percayalah dia tetap punya hati yang keras. Susah dibentuk dan susah diajar. Jadi begitu pentingnya kita ada dalam hadirat Tuhan. Kami laki-laki ini paling sulit nangis di hadirat Tuhan. Tapi sekali Tuhan jamah, bisa termehek-mehek. Gak ada malunya kita kadang nangis kalau Tuhan sudah jamah. Jadi saudaraku sekalian, kita hanya bisa berkuasa. Ada tuh tanda kuning nomor 2, berkuasa. Kalau kita menangkap keserupaan itu, kita tinggal dalam komunikasi yang intim dengan Tuhan dalam hadiratnya. Kita ngalamin kasih Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Maka kita bisa berkuasa. Berkuasa ini memerintah, menguasai, mengelola. Pekerjaan kita yang kita lakukan itulah berkuasanya kita. Saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pengajar, dan saya ada di situ. Itulah wilayah saya. Itulah tempat saya berkuasa. Dan akhirnya saudaraku sekalian, seseorang yang mengasihi Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan itu enggak berat. Pak Roni cerita, banyak gereja sekarang karena jemaat enggak ngasih perpuluhan, karena dengar TikTok pendeta yang bilang jangan kasih persepuluhan. Ada banyak gereja yang enggak lagi ngasih persepuluhan. Di dalam konteks kerajaan Allah saudaraku, persepuluhan itu tanda ketundukan kepada Tuhan. Rock Bogor, kota pujian, dengarkan ini. Kalian semua mesti lebih percaya apa kata mereka dibanding kata pendeta yang di TikTok. Penting ini. Saya enggak dibisikin sama Pak Manungkol. Enggak dibisikin.
kalian semua jemaat mesti lebih dengar apa kata gembala saudara dibanding kata-kata pendeta di YouTube. Kalau kita dengar di YouTube, tanyain Bapak Gembalamu. Pak, saya dengar ini menurut Bapak gimana ya? Cocok gak sama pengajaran gereja kita? Saya kembali kepada persepuluhan. Ada banyak orang gak ngasih persepuluhan. Bukan karena dia gak punya hepeng, gak punya uang, enggak. Emang dasar pelit. Orang kalau mengasihi Tuhan, gak bakal pelit. Murah hati. Karena perintah Tuhan itu gak jadi berat. Saya ingat waktu saya pacaran sama istri saya. Kami punya dulu doa semalam suntuk, ya suntuk beneran jadinya memang. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Rumah, saya tinggal di pastori sama gembala saya waktu itu, gereja Pentakosta. Dan istri saya rumahnya di rumah tantenya dia, ii-nya. Ya enggak mungkin saya biarkan dia pulang jam 4 pagi dari gereja. Saya anterin naik apa? Naik sepeda mini. Sampai sepeda itu rusak karena kami berat berdua. Semangat saya, gak ada ngantuknya tuh nganter dia. Padahal lagi penyembah saya ngantuk juga melayang. Mengalirlah kuasa roh, melayang. Nganter dia enggak. Kan jujur saya ini, pendeta roh mesti berintegritas. saya nganter gitu, kenapa? Mengasihi, tidak berat rasanya. Walaupun besok paginya jam 6, jam 7 itu ada mbak yang mesti pakai sepeda itu ke pasar dari ngomel. Wih, sepeda gue rusak gara-gara lu. Lu pakai apa nih tadi pagi? Ngantar calon istri. Ganti, gak mau tahu. Pokoknya besok mesti benar saya ke pasar pakai ini. Saya ganti, bannya saya ganti. Kenapa? Gak apa-apa lah keluarin uang. Kenapa? Mencintai. Ya. Jadi saya mau kasih tahu di pengajaran gereja kita. Persepuluhan itu firman Tuhan. Bahkan kalau kita mencintai segenap hati kita. Mungkin gak hanya 10% kita kembalikan. Lebih mungkin. Kenapa? Tuhan itu baik sama saya. Ini bukan punya saya, punya Tuhan. Saya mungkin 50% pendapatan saya sudah cukup untuk rumah tangga. 50% kasih untuk Tuhan. Bisa begitu, kenapa? Mengasihi. Jadi prioritas Tuhan saudaraku, mengasihi kita. Memberikan sifatnya dan memberikan kita kekuatan dalam hadiratnya. Saya lanjut. Di slide nomor 4. Kejadian 2:16-17 mengatakan, saya kutip kata yang paling terakhir. Pastilah engkau mati. Apa yang maksudnya ayat ini? Tuhan kita, Tuhan yang berprinsip saudaraku. Prinsip itu konstitusi kerajaan, firman-Nya. Kalau Adam dan Hawa tidak ikut firman, tidak ikut aturan, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mereka mati. Saya akan masuk di khotbah, ini baru khotbah ini. Wah, jam berapa lah kita nanti masih ada kelas nanti gitu ya. Tenang, saya akan selesai, cepet kok. Tuhan tahu keserupaan dengan gambarnya dia itu adalah wujud kasih. Tetapi iblis nangkapnya beda. Dia tahu keserupaan dengan Tuhan itu enggak bisa diutak-atik. Dia tahu itu. Jadi iblis masuk dalam wujud ular. Jangan bilang iblis itu bentuknya ular, saya ulang nih. Spiritnya iblis, ular tua, iblis itu masuk dalam wujud ular. Apa punya kaki? Saya nggak tahu, tanya nanti. Ya, di mana dia masuk? Di area pikiran. Kenapa mesti pikiran? Karena Tuhan kasih hak asasi bagi kita, tentukan pilihan. Kita diciptakan Tuhan gak seperti robot, di remote control kita bisa jalan. Tapi Tuhan kasih kita pikiran, kehendak bebas, menentukan pilihan kita. Iblis tahu itu, ada sebuah celah yang dia bisa masuk dan menghancurkan kita. Merusak keserupaan dengan Tuhan. Saya mau tanya kepada kita. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, apakah mereka sudah sama seperti Tuhan?
Kan pertanyaan iblis gitu. Wih, kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Tuhan. Ya, Adam dan Hawa sudah sama kok seperti Tuhan. Penguasa di bumi. Kita sudah belajar, Tuhan tidak boleh lagi datang ke bumi nyelonong-nyelonong. Mesti izin dulu sama Adam dan Hawa. Tapi kenapa pertanyaannya, iblis, kamu akan sama seperti Tuhan. Karena ada kecenderungan di hati Adam dan Hawa mendapatkan kuasa yang lebih selain kuasa Tuhan. Bukankah ini penyakit manusia zaman sekarang? Pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Tuhan sudah kasih sebuah identitas berkuasa. Tetapi manusia ini pengen dapat kuasa yang lain. Dia lupa, dia sudah punya Bapa yang baik yang sudah kasih dia kuasa. Terus dia bilang, pastilah engkau mati. Mati di sini punya dua arti. Keterbatasan usia, 70-80 kata Mazmur 91 itu udah hebat. Lewat dari situ kesusahan. Kematian yang kedua, kematian secara rohani. Kemampuan mengasihi yang tadi hilang. Saya ulang, ini penting ini. Kemampuan mengasihi Tuhan ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa hilang. Awalnya mampu, jatuh dalam dosa hilang. Itulah sebabnya kita membaca perjanjian lama. Kalau mau ketemu Tuhan, mesti bawa apa? Persembahan. Mesti ada korban, wujud darah. Biar Tuhan berkenan, darah korban ini menutup dosa sementara. Dan manusia bisa berdoa sama Tuhan. Itu. Jadi saudaraku sekalian, puji Tuhan, saya langsung di slide ke-7 Bapak. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yesus datang memulihkan kasih kita yang hilang ini. Aturan-aturan dalam hukum perjanjian lama menyiksa manusia. Tahu maksudnya ayat ini? Marilah datanglah kepadaku kamu semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita seringkali menafsirkan ayat ini masalah hidup kita kan. Utang-utang kita kan. Apalagi kalau pendeta yang gak pernah sekolah STT Kingdom. Ya STT Kingdom saya bela-bela lah. Orang saya pelaksananya gitu loh. Khotbah, Yesus bilang, kamu yang punya utang, cicilanmu lagi banyak. Apalagi, rumahmu belum lunas. Yesus bilang, datang kepada dia, dia kasih kelegaan. Jadi kamu cukup doa, utangmu lunas. Makin banyak besok orang Kristen yang minjam ke bank dan gak mau bayar. Kenapa? Bisa lunas pakai doa katanya. Maksud ayat itu gak kayak gitu. Yesus bilang gini, bro, sister, semua kalian. Selama perjanjian lama, kamu udah capek mengikut Tuhan dengan acara ritualmu. Dan itu membuat kamu lemah dan putus asa. Yesus bilang, hari ini kita tuntaskan semuanya. Kalau kamu datang kepadaku, Yesus kan Allah juga tuh 100% ya. Hei, kamu lega, kamu ndak usah pakai perantara. Kemampuan mengasihimu dikembalikan. Itu maksudnya. Jadi letih lesu di sini tuh bukan gara-gara hidup kita yang lagi problem, enggak. Tapi rasanya mengasihi Tuhan itu capek. Mesti bawa korban, mesti bawa aturan yang ini, mesti banyak pernak-pernik sehingga Tuhan berkenan. Itu yang Tuhan pangkas. Yesuslah korban yang paling sempurna, imam besar. Dia curahkan darahnya sehingga posisi kita yang tadi keserupaan Kejadian 1:26 sekarang kita nikmati kembali.
Jadi sekarang kita sudah seperti Adam dan Hawa. Yes, Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudaraku sekalian, Yesus ngomong akal budi, karena itu yang diserang oleh iblis di zamannya Adam dan Hawa. Akal budi. Saya begitu bahagia banget kalau Bapak Ibu yang sekarang sudah join dengan kita STT Kingdom, saya happy banget, jujur aja. Karena semakin banyak gereja, anak-anak Tuhan, warga kerajaan belajar, maka gereja itu pertumbuhannya makin cepat. Itu yang orang lain gak tangkep. Ketika saudara ikut belajar sesuatu di sekolah Alkitab, sekolah teologi, kita sedang berpartisipasi untuk membuat pertumbuhan gereja kita makin cepat. Kuantitas, kualitas, atau organik. Ketika kita mengisi pikiran, akal budi kita, pemahaman kita dengan semua kebenaran firman, percayalah, akan makin banyak tempat yang bisa kita menangkan. Dan kita bisa melucuti semua tipu daya muslihat iblis. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus bilang, kasih Tuhan Allahmu itu dia mengembalikan kita kembali kepada masa sebelum kita jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya saudaraku, penuhi akal budimu dengan kebenaran. Mengenai kebesaran dan keindahan Allah. Slide nomor 8. Bapak Ibu yang sudah menikah di sini dan sampai hari ini masih berpacaran. Kita mungkin tugas keluar kota. Pergi jauh dari istri kita karena pekerjaan. Apakah kita merasa pasangan kita seolah-olah ada juga bersama dengan kita? Cara memeriksa kita mencintai pasangan kita itu. Kita lihat dinding, wajahnya ada di situ. Lihat langit-langit gereja ini ada wajahnya di situ. Lagi makan sendiri kita bertanya, dia udah makan ya belum ya? Bungkusin gitu. Ya kan? Gak makan sendiri, ingat pasangan gitu. Terus lihat ke toilet, dia ada di situ. Seolah-olah semua keberadaan dia ada bersama dengan kita sekarang. Kenapa? Mengasihi. Orang kalau mengasihi, pikirannya dipenuhi mengasihi Tuhan. Tidak ada prasangka buruk mengenai Tuhan. Kita mengasihi pasangan kita, gak ada pikiran prasangka buruk dengan pasangan kita. Walaupun kita tahu dia gak sempurna. Kalaupun dia bersalah, setidaknya kita tanya, kamu kenapa melakukan ini? Ada alasankah? Itu karena mengasihi. Jadi saudaraku, hari ini tangkap. Penuhi pikiran kita dengan kebesaran dan keindahan Tuhan. Ingat semua kebaikannya. Tadi istri saya mau ke sini, saya dari rumah 6:30. Nyetir lewat tol sampai Pamulang situ. Dari Tangerang itu kan ada tol yang baru. Dia nostalgia. Sayang, kamu ingat gak dulu? Waktu anak kita baru Chelsea dan Joyce, kita naik motor. Bawa tas gede, bawa perlengkapan baby. Pampers, susu, air panas, semua ada di situ. Baju ganti semua di situ. Terus sekarang Tirsa lahir, anak ketiga tahun 2015 dia lahir. Kita sudah punya mobil. Kita pernah ingat gak kamu anak saya nomor 2 bilang, kita pernah naik motor pelayanan jatuh dari motor masuk got. Istri saya kakinya bengkak. Ada yang bejendol di sini, anak saya. Pernah ngalamin. Disenggol truk, itu keselip masuk got kita. Bertiga. Istri saya keguguran gara-gara itu. Pernah ngalamin. Jadi ketika saya tadi ngomongin, saya ingat kebaikan Tuhan. Wow.
Bisa nangis kita gitu. Karena nggak mudah melewati itu semua. Saya udah cerita bulan yang lalu, pengen mobil gede. Ibu Ica kasih tahu saya, Pak Jadas, iya Bu, aku dapat mobil baru. Wow, keren. Dalam hati saya, Tuhan saya kapan? Tapi menginspirasi, saya bersuka cita loh. Dan tidak lama 2 bulan sesudah mereka dapat mobil, saya dapat mobil baru bekas gitu ya. Baru tapi bekas gitu. Sehingga happy kita sekarang. Kalau saya ingat itu, karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Jadi pikiran saya, Tuhan itu gak pernah punya niat buruk dalam hidup saya. Selalu merancang yang terbaik. Setidaknya itu. Yang kedua sekarang, saya akan selesai. Yang kedua adalah, saya tidak masuk pertumbuhan kasih langsung. Yang kedua slide nomor 10 Pak. Ini saya akan selesai di sini. Bagaimana kita menguasai pikiran kita? Karena ini yang diserang oleh iblis menghilangkan kasih kita kepada Tuhan. Dia tidak mampu mengambil keserupan dalam diri kita. Dia nggak mampu mengambil kuasa itu dari hidup kita. Nggak mampu iblis. Cara iblis, Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah, aniayakah, semuanya itu enggak. Tapi problemnya iblis bisa masuk menguasai kita, merusak kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita menonjolkan kedagingan kita. Saya kutip sebuah ilustrasi dari Pak Roni. Penyimpangan itu tidak selalu sudut derajatnya gede. 30 derajat, 50 enggak. Dimulai dari 0,0 sekian kemiringan. Tidak tepat sasaran. Semakin lama waktu berjalan terus, percayalah sudut penyimpangannya akan semakin besar. Saudaraku, hati-hati. Inilah pentingnya tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Pentingnya ada pemimpin rohani yang bisa tegur kita. Saya kutip pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Alimu kemarin dan itu ada di medsosnya Anda. Di mana api yang pernah aku lihat di matamu. Itu kan sebuah kritikan, sebuah teguran sebenarnya. Mungkin dulu kita berapi-api. Orang Batak bilang apinya sudah melop. Tahu melop? Padam. Udah gak ada semangat. Apakah kekecewaan? Apakah sikap hati, respon yang salah dari sikap hati kita kepada orang, kepada pemimpin. Dan orang gak tahu itu, tapi hati kita tahu. Dan itu makin lama makin iblis kasih bensin, kasih apalah sehingga itu makin membara. Dan membuat kita melenceng dari destiny kehidupan kita. Itunya saya bilang kepada kita, hilangkan kebiasaan otomatis kedagingan kita. Dalam apa? Pola pikir kita, pola rasa kita, tindakan kita. Bersyukurlah kalau ada orang-orang yang mau kasih kita sebuah nasihat, sebuah teguran, apa adanya kita. Itu gak boleh kamu hilangkan, kamu coret namanya dari circle hidupmu, jangan. Jangan bungkam mulut orang-orang yang kasih tahu kita kesalahan kita. Tapi berterima kasih kepada Tuhan kalau kita sudah mulai melenceng. Karena itu membuat engkau tetap menyala-nyala. Kasihmu berapi-api kepada Tuhan. Saudaraku, di bagian yang terakhir ini. Mari kita memeriksa hidup kita. Slide yang terakhir, Lukas 9:23 Pak. Kita akan berdoa habis ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Wah, ayat ini berat Pak. Tadi kan Bapak udah ngomong, katanya kemampuan mengasihi dikembalikan. Iya, tapi kau punya sebuah andil di situ. Kuasai pikiran. Karena iblis serangnya di situ. Dia gak mungkin ambil kuasamu. Dia gak mungkin ambil keserupaan itu.
Tapi dia bermain di area kehendak bebas kita, di pikiran kita. Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut dia. Tidak mudah. Pertobatan itu setiap hari. Saya tadi setuju dengan pernyataan Ibu Riani di dalam video itu. Suami saya sedang belajar sempurna, tapi tidak akan pernah sempurna. Betul, betul itu. Tetapi kita hanya bisa mengikuti step by step. Perubahan kita mungkin sedikit, hanya sekian berapa persen gitu. Tapi kalau itu terus menerus, percayalah. Suatu saat kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang mengeluh di sini. Penderitaan saya ikut Tuhan sangat berat. Gak bisa. Yesus itu anak tukang kayu. Bapaknya Yusuf. Yusuf marga Panjaitan. Oh enggak. Kalian serius banget cerita saya ini ya. Yusuf ini pinter bikin furniture. Bikin bahan-bahan semua alat dari kayu. Yesus belajar dari bapaknya. Yesus itu seorang rabi. Belajar sampai tingkat tertinggi pendidikan Yahudi. Kadangkala anak rabi, anak murid mesti pulang ke bapaknya. Diajari sama bapaknya berwirausaha. Termasuk Yesus. Yesus diajari jadi seorang ahli tukang kayu. Saya kasih tahu saudara. Kalau kamu merasa salibmu berat. Salib dari kayu kan bukan dari besi ya. Dari kayu. Kau sedang komplain tuh sama Tuhan. Tuhan, salib saya sedang berat. Engkau sedang tidak percaya sama dia. Cuma Yesus gak bilang gini, bro, gua ini anak tukang kayu. Gua tahu ukuran salib lu. Percaya itu aja. Jadi kalau ada teman kita yang memikul salibnya berat, semangati dia. Bilang, salibmu ini gak berat. Karena Yesus gak pernah salah kasih kamu salib. Kamu pasti tanggung. Karena apa yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Saudaraku, bagaimana dengan kita hari ini? Cek, Yesus itu di urutan mana prioritas kasih kita? Bagi bangsa-bangsa tertentu di dunia ini, Yesus Tuhan kita dijadikan jadi sebuah koleksi para dewa. Kalau dewa ini mentok, ntar ujung-ujungnya dewa Yesus gitu. Di sini gak ada. Yang terutama dalam hidup kita adalah Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Jadi jangan putus asa, tetap mengasihi Tuhan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita. Mengasihi dia dari semua yang kita bisa lakukan. Dari semua tempat kita, area berkuasa kita. Di marketplace, usaha, bisnis, pendidikan, art, politik, apapun itu. Kau bisa mengasihi Tuhan di areamu. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.